Soalnya Sarora sama putus-putus. Kalau yang lain putus-putus juga. Sarah. Ya, berarti jaringan chat tuh, Chen. Oke, lanjut aja. Coba selanjutnya tuh ada namanya persamaan suanilai. Suanilai dan suafungsi. Dan ini kita udah masuk nih ke persamaan Schrödinger. Jadi persamaan Schrödinger tuh secara umum ya, Hamiltonian dari psi, fungsi keadaan tadi, sama dengan nilai eigennya dikali psi juga. Artinya apa? Ini kan operator. Ini operator Hamiltonian atau operator energi. Dalam mekanika klasik kan kita udah tahu nih definisi dari Hamiltonian itu apa? Adalah energi total, yakni energi kinetik tambah dengan energi potensial. Nah, tetapi kalau di kuantum, Hamiltonian ini adalah merupakan operator H, dan ini operator juga. Kalau V bukan operator sih. Nah, energi kinetik itu kan P kuadrat per 2M tambah Vx nih. Misalkan dia cuma fungsi X saja. Dan P ini adalah operator. Jadi operator Hamiltonian itu adalah P kuadrat per 2M tambah Vx. Nah, apa sih makna fisis dari ini? Jadi kalau kita punya operator, yang ini operator, kita aplikasikan dia pada fungsi keadaan, pada fungsi gelombang psi. Dia akan menghasilkan sebuah nilai yang konstan. Nilai konstan nih, bukan fungsi, atau dia bukan fungsi X, bukan fungsi T, bukan apa, dia konstan. Dan nilainya ini bisa kompleks, artinya dia bisa real atau kompleks, mengandung bilangan imajiner, dikali dengan fungsi keadaan itu tadi. Nah, inilah yang disebut dengan persamaan eigen itu, persamaan suanilai. Yang ini namanya adalah fungsi eigen. Fungsi eigen. Yang ini adalah nilai eigen. Nilai eigen. Nah, contoh persamaan suanilai yang paling sering kita gunakan itu adalah persamaan Schrödinger itu. Persamaan Schrödinger. Persamaan Schrödinger Hamiltonian psi sama dengan Fc. Nah, Hamiltonian tadi apa? P kuadrat per 2M tambah Vx nih dikali psi sama dengan itu bacanya C ya. Setelah dia pokoknya C. C. Gitu. P ini dia kan merupakan operator. P itu kan operator. Nah, operator ini karena kita bekerja opsinya ini dalam ruang X, maka P ini juga harus kita transformasikan dia ke ruang X. Jadi kalau operator P ini dalam ruang X, dia berbentuknya kayak gini, min I habar dodo X ya. Nah, kalau operator X di ruang P, dia bentuknya I habar dodo X, dodo P. Gitu. Jadi ini kan fungsi gelombangnya dia dalam ruang X. Bisa nanti fungsi gelombangnya dalam ruang P, si P. Nah, kalau fungsi gelombangnya dalam ruang P nggak perlu berubah lagi menjadi X. Tetap dia P aja. Nah, kalau ada X dalam ruang P, maka X harus ditransformasikan ke ruang P. Ini dia. Ini hal yang harus diingat. Jadi ada beberapa gitu, ada operator yang harus dikenal sebelum UTS ini. Ada operator X, operator P, ada operator Hamiltonian. Oke, kita kembali ke persamaan ini tadi. Persamaan satu lagi. Tadi kan kita udah dapat nih, P itu sama dengan min I habar dodo X. Kita masukkan ke sini. Berarti 1/2M-nya kita keluarin dulu. Min I habar dodo X kan, kita kuadratkan. Ditambah Vx, lalu kita kalikan J dengan psi sama dengan psi. Nah, ini kan kalau dia dikuadratkan kan jadinya turunan kedua, dodo X. Pokoknya kalau dodo X dikaliin sama dodo X lagi, kan artinya dia 2 kali diturunkan. Berarti dia membentuk do kuadrat per do X kuadrat. Kayak. Berarti min I habar dikuadratkan kan jadinya min
min kali min kan plus. I kali I kan negatif, berarti min H bar kuadrat. Min H bar kuadrat kali 1/2M jadinya min H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat tambah V. Ini baru dikalikan dengan C sama dengan FC. Nah, ini dia persamaan Schrödinger yang secara umum kita kenal. Nah, ini untuk persamaan Schrödinger yang tidak bergantung waktu. Artinya, C-nya ini tuh dia sebagai fungsi X saja. C-nya itu hanya X saja gitu. Atau dalam keadaan stasioner, dalam keadaan saat T-nya sama dengan 0. Apa sih keadaan stasioner itu? Misalnya contoh kayak gini. Kayak gelombang gitu kan. Gelombang sinus. Gelombang tali itu kan dia berjalan. Misalkan pada posisi ini, pada posisi T sama dengan 0 dia di sini. Nanti kan pada saat T sekian dia titik ini ke sini lagi. Ke sini jalan terus. Nah, yang posisi stasioner ini dia pada saat T-nya sama dengan 0. Jadi pada saat keadaan diam. Stasioner itu artinya dia diam. Oke, pada saat keadaan stasioner persamaannya kayak gini. Persamaan Schrödinger tidak bergantung waktu. Nah, kalau opsinya ini tuh bergantung waktu pada saat T tertentu, ya kita nggak ninjau dia pada saat T sama dengan 0 lagi, ada waktunya, maka persamaannya ini berubah sedikit. Jadi, yang suku kanan tetap, min H bar kuadrat per 2M, do kuadrat per do X kuadrat tambah V, nipsi, sama dengan, nah, E-nya ini kita ganti dia dengan operator. Dengan IH bar, IH bar do X, do T ya, salah. Do T. Nah, jadi kita kenalkan lagi satu operator baru yang ini. Ini namanya operator energi. Ada berapa tadi operator yang kita kenal? Ada 4 ya. Ini namanya operator energi. Mohon diingat gitu ya. Kalau operator Hamiltonian tadi adalah energi kinetik tambah energi potensial, yang ini min H bar kuadrat per 2M do kuadrat per do X kuadrat tambah V. Cuma sampai sini aja, nggak sampai ke sininya, nggak sampai C-nya. Yang udah ada C-nya tuh dia udah dikalikan sama fungsi apanya, sama fungsi keadaannya. Kalau tadi operator P sama dengan min IH bar do X, operator X dalam ruang P adalah IH bar do P, dan operator energi dalam ruang T, ini ruang T adalah IH bar do T. Nah, yang ini tuh kita sebut dia sebagai persamaan Schrödinger equation time independent ya, TSE, time independent Schrödinger equation. Persamaan Schrödinger dalam bergantung waktu. Nanti jadi si yang di sini tuh ada waktunya nih, si X, T. Kalau di sini dia si X saja, si X, 0 bisa juga kayak gitu. Nah, itu dia. Itu tentang fungsi keadaan, fungsi gelombang. Lanjut kita ke apa sih, ada pertanyaan? Atau kita bahas soalnya, mungkin lebih tergambar soalnya. Mana tadi? Nah, oke, coba kita bahas soal dulu. Oke, ini normalisasi. Jadi kita bahas satu soal yang kira-kira menggambarkan apa yang kita jabarkan tadi. Suatu partikel berada pada keadaan kuantum yang dibatasi gerakannya dalam satu dimensi sepanjang sumbu X dengan waktu T disajikan oleh fungsi gelombang sebagai berikut. Ini dia fungsi gelombangnya. Tentukan agar A fungsi si Xt ternormalkan. Jadi kan tadi kita udah singgung mengenai probabilitas tadi. Yang ini probabilitas. Jadi probabilitas, namanya probabilitas pasti harus nilainya 1 kan. Kita nggak mungkin nilai probabilitasnya setengah gitu. Iya,
pokoknya total probabilitas itu pasti sama dengan 1. Kayak kita main dadu gitu kan, 1, 2, sampai 6 itu kalau dijumlahkan probabilitas semuanya pasti nilainya 1. Nah, sama kayak gitu tadi. Jadi definisi dari normalisasi itu adalah total probabilitas pasti sama dengan 1. Kalau kita bicara total, pasti dia ada membentuk sigma, karena penjumlahan kan pasti 2 aja tuh yang dipakai, bisa sigma, bisa integral kan. Tergantung, kalau dia kontinu dia pakai integral, kalau dia discrete dia pakai sigma. Nah, jadi Pn, sigma Pn itu sama dengan 1, atau integral Pn itu dia sama dengan 1. Nah, tadi karena kita karena fungsi kita itu kontinu, tadi kan dia kan fungsi gelombang, maka kita pakai yang ini, integral Pn-nya sama dengan 1. Pn tadi definisinya apa? Pn kan salah. Definisi dari probabilitas itu tadi apa? Adalah si x, t dikuadratkan. Nah, jadi kalau ini diintegralkan, yang ini diintegralkan mungkin terhadap dx, hasilnya harus sama dengan 1. Nah, ini fungsi dari normalisasi tersebut. Integral si x t kuadrat sama dengan 1. Nah, coba kita lihat. Si x-nya ini AE eksponensial minus AX kuadrat tambah IBT. A eksponensial minus AX kuadrat tambah IBT. Seperti itu kah? Oh iya, betul. Oke, jadi kalau konjugat kompleks dari si XT, ya udah, kalau konjugat tuh yang I aja yang berubah. Jadi kalau I-nya itu awalnya negatif menjadi positif, kalau I-nya negatif positif menjadi negatif. Jadi A konjugat E pangkat minus AX kuadrat E pangkat minus IBT. Ini sama ya? Kan sama kan dia perkalian tuh, jadi naik ke atas sama itu mah. Oke, lalu kita integralkan 1 sama dengan, jadi kalau mengintegralkan, dia harus diintegralkan dari minus tak terhingga sampai ke tak terhingga. Ini definisi umumnya. Jadi si konjugat dikalikan si konjugat itu adalah, ini kita masukin ya, A konjugat E pangkat minus AX kuadrat E pangkat minus IBT kali A E pangkat minus AX kuadrat E pangkat IBT dx. Semoga teman-teman bisa ngikutin sampai sini. Ini kan apa ya? Nah, pokoknya dikali itu tambah jadinya. Terus yang ini habis, bukan habis jadi 1. Tinggal yang X saja lagi. Jadi A konjugat kali A konjugat kali A minus tak terhingga B tak terhingga E pangkat minus 2AX kuadrat dx sama dengan 1. Nah, kalau nilai kalau nilai A-nya ini real, konjugatnya itu juga gitu. Jadi misalkan kayak 2 konjugat kan 2 ini real, hasilnya tetap 2. Kalau 2i dikonjugat kan baru di hasilnya minus 2i gitu. Oke, ini catatan. Sehingga ini jadi A kuadrat 1. Nah, tinggal ini lagi tugas kita mencari integralnya seperti ini. Sebentar, minum dulu. Minum dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Boleh? Lanjut, Din. Itu yang si konjugat itu berarti selain yang ada yang terkandung I gitu kan, kita konjugatkan, berarti A-nya juga A konjugat gitu kita bikin ya, Rangga? A aja gitu. Iya. Karena kan A ini tuh bisa aja bilangan kompleks. Nggak harus, tapi secara biasanya A itu kan
amplitudo. Biasanya amplitudo tuh nilainya real. Karena amplitudo yang ada imajinernya nggak ada gitu makna fisiknya. Pen tadi ya. Ada lagi Dan? Gitu Den. Itu yang eksponensial min IBT sama eksponensial IBT itu jadi satu gitu lah kalau dikaliin. Ya kan gini, E pangkat minus IBT, E pangkat IBT. Nah kan ini bisa ditambah. Gitu kan jadinya. Ya kan, ini kan hasilnya jadi 0. E pangkat 0 kan 1. Oke, ya. Ada lagi? Ya, karena kemungkinan nggak ada tutur angkatan. Jadi mungkin that's your last. Ya mungkin itu pada terakhir. Nanti kita ke integral yang kayak gini. Gimana cara menyelesaikannya? Min tak terhingga sampai ke tak terhingga E pangkat minus 2 X kuadrat dx. Nah, kita lihat dulu. Fungsinya fungsi ganjil atau fungsi genap? Apakah dia fungsi genap atau dia fungsi ganjil? Definisi dari fungsi ganjil genap itu gini. Secara matematikanya ya, f dari minus x sama dengan fx. Contohnya kayak x kuadrat. Kalau dimasukin x sama dengan minus 1 sama nggak hasilnya jika x-nya sama dengan 1? Sama kan? Jadi kalau f-nya minus 1 kan sama dengan minus 1 kuadrat. Hasilnya 1, positif. Kalau f-nya 1 kuadrat. Hasilnya positif. Positif 1 juga. Nah, ini definisi dari fungsi genap tersebut. Jadi, mau dia nilai x-nya itu negatif, mau nilai x-nya itu positif, nilainya tetap real, nilainya tetap positif gitu. Itu namanya fungsi genap. Nah, kalau dia fungsi ganjil, f dari min x ya sama dengan min dari fx. Contohnya apa? Contohnya adalah x pangkat 3, x pangkat 5, yang pangkat-pangkatnya ganjil itu adalah fungsi ganjil. Dan lagi fungsi genap itu adalah cos, sin itu adalah fungsi ganjil. Karena kan cos min v kan sama dengan cos v. Atau ya pokoknya kalau cos itu dia fungsi genap, sin itu dia fungsi ganjil. Contohnya kayak x gitu kan, x pangkat 3 deh. Kalau f minus 1, berarti kan minus 1 pangkat 3, kan hasilnya minus 1. Nah, f1 sama dengan 1 kan, berarti kan sama minusnya gitu. Itu yang dinamakan dengan fungsi genap. Nah, kalau fungsi kita itu fungsi genap, batasnya ini kembar, kan ini bisa dikatakan kembar kan. Minus tak terhingga sampai tak terhingga, atau dari minus A sampai ke A itu kan batasnya kembar. Nah, dia itu bisa diubah ke sebagai berikut. Kalau dia itu fungsinya ganjil, akarnya kembar seperti ini, hasil integralnya pasti sama dengan 0. Kita buktikan. Contohnya kayak x pangkat 3 tadi ya. Kita integralkan dia dari minus A sampai ke A. X pangkat 3 dx. X pangkat 3 itu kan fungsi ganjil ya. Ini kan hasil integralnya 1/4 X pangkat 4. Batasnya dari minus A sampai ke A. Oke, jadi 1/4 dalam kurung A pangkat 4 kurang minus A pangkat 4. Minus A pangkat 4 kan hasilnya A pangkat 4. Maka hasilnya sama dengan 0. Jadi kesimpulannya kalau dia fungsi ganjil, batasnya itu kembar, hasilnya sama dengan 0. Itu untuk fungsi ganjil ya. Fungsi ganjil. Nah, kalau fungsinya itu fungsi genap, akarnya itu kembar, maka definisinya kayak gini. Minus A misalkan sampai ke A, fx dx, itu sama saja dengan 2 dikali 0 sampai ke A, fx dx. Jadi kita nggak perlu nyari dia batasnya dari minus A sampai ke A. Kita cukup nyari dia 2 kali dari 0 ke A. Keuntungannya apa kalau kita dapat dari 0? Ya kita lebih mudah kan kalau 0 lebih mudah kita nyarinya. Contohnya kayak fungsi x kuadrat. Nah, contohnya seperti ini.
Misalkan 2 integralkan dari minus misalkan kita mau integralkan minus A sampai ke A dari X kuadrat. X kuadrat kan fungsi ganjil ya. Fungsi genap X kuadrat dx. Nah, X kuadrat dx kan hasilnya 1/3 X pangkat 3, batasnya dari minus A sampai ke A. Oke. Nah, 1/3 itu A pangkat 3 kurang minus A pangkat 3. Kurang tepat. 3-nya di luar. Minus A pangkat 3 kan hasilnya minus A. Jadi 1/3 A pangkat 3 tambah A pangkat 3 jadinya lagi. Karena ini minus ketemu minus kan. Jadinya hasilnya 2/3 A pangkat 3. Nah, coba kita lihat kalau dia kita integralkan dari 0 sampai ke A. Nah, 2 dikali 0 sampai ke A X kuadrat dx. Kan 2 dari X pangkat 3/3 dari 0 sampai ke A. Kan dia hasilnya 2/3 A pangkat 3. Sama kan hasilnya. Nah, jadi 2 teorema ini harus kita ingat, kita gunakan gitu. Jadi kalau fungsinya ganjil, akarnya kembar, pasti hasil integral sama dengan 0. Batasnya kembar, pasti hasil integral sama dengan 0. Kalau dia fungsi genap, tinggal dikalikan 2, lalu integralkan dari 0 sampai tak terhingga. Nah, coba kita lihat fungsi kita. Fungsi kita ini, kalau pangkat sesuatu itu pasti hasilnya positif kan. Karena kan misalnya kayak 10 pangkat minus 1 aja hasilnya positif kan. Nggak ada itu hasilnya negatif karena dia berkaitan dengan logaritmanya. Sehingga ini pasti dia fungsinya itu adalah fungsi genap. Kecuali kita kalikan dia dengan X di sini. Ada embel-embel X-nya di sini. Ini dia sudah berubah menjadi fungsi ganjil. Karena ini genap ketemu ganjil, dia pasti fungsinya ganjil. Nah, kalau ini X-nya X kuadrat, ini dia fungsi genap lagi. Dia berubah lagi ke fungsi genap. Coba deh kita masukin minus 1. Minus 1 kuadrat, terus minus 1 masukin ke sini. Eksponensial minus, kan dia tetap positif hasilnya kan. Nah, X pangkat 3 masuk ke tambah X pangkat 3 dia fungsi ganjil, dan seterusnya. Nah, jadi kalau nggak ada apa-apa kan itu artinya X pangkat 0. Kan nantinya dia X pangkat 0. 0 itu kan dia genap juga. Sehingga ini adalah fungsi genap. Nah, kalau kita punya fungsi genap tadi, mau kita apakan fungsi genap? Kalau dia itu adalah fungsi genap, nah berarti dia cukup kita bikin kayak gini, 2 kali integral dari 0 sampai tak terhingga pangkat minus 2 AX kuadrat dx. Nah, kalau aku nggak ngafal-ngafal rumus gitu ya, cuman aku hafal aja ini gamma setengah itu akar V. Nah, gamma P tambah 1 itu adalah P gamma P. Itu aja sih yang aku ingat. Nggak ada yang ingat yang apa yang di PPT Bapak. Coba deh kita lihat ya. Kita misalkan yang ini itu sebagai U. Kita misalkan U itu adalah 2AX kuadrat. Maka DU-nya kita turunkan adalah 2A-nya kita pindah ke depan. Turunan dari X kuadrat. 2X dx. Sehingga 4AX dx. Jadi kita dapat dx-nya itu adalah du per 4AX. Nah, ini du sama dengan 4AX. Tapi U-nya masih ada X-nya nih. Kita harus ubah semuanya menjadi U. Lalu kita lihat lagi nih dari definisi awal kita. Kalau dari sini kita dapat X itu adalah U per 2A diakarkan. Ya kan? X sama dengan U per 2A diakarkan. Maka yang ini masuk ke sini. Sehingga dx itu adalah du per 4A dikali X. X-nya dalam bentuk U lagi. U per 2A. Nah, ini kan jadinya itu
DU kali U pangkat minus setengah. Berapa itu? 16 segi 2, 8 ya. Nah, akar 8A. Ya, seperti itu. dx sama dengan U pangkat minus setengah DU per akar 8A. Oke. Lalu kita masuk ke sini, ke substitut, ke integral awal kita tadi. Kita masukin ke sini lagi. Tadi kan kita punya 2 integral 0 sampai tak terhingga E pangkat. Tadi kita misalkan yang di atas itu dengan U, berarti yang minusnya kita misalkan kan, sehingga tinggal minus U lagi. Nah, dx harus diganti dia dengan du. Maka ini dx. U pangkat minus setengah du per akar 8a. Oke. 8a itu konstan, jadi boleh dibawa keluar integral. 2 per akar 8a integral dari 0 sampai kita terhingga U pangkat minus setengah E pangkat minus U du. Nah, ini adalah fungsi-fungsi khusus. Ada yang kita belajar di Fismat kan. Ada fungsi gamma, ada fungsi faktorial, ada fungsi beta. Nah, ini tuh dia adalah fungsi gamma. Fungsi gamma. Nah, kita beri warna merah. Fungsi gamma itu definisinya agak tebal pula. Fungsi gamma itu definisinya gamma P ya. Gamma P itu adalah dari 0 sampai tak terhingga X pangkat N kurang 1, P kurang 1, E pangkat minus X dx. Itu definisinya. Gamma P sama dengan integral 0 sampai tak terhingga. Ingat, lihat batasnya, dia dari 0 sampai tak terhingga X pangkat T kurang 1, E pangkat minus X dx. Nah, karena ini hasilnya minus setengah, yang ini minus setengah, maka ini harus sama dia. Jadi P kurang 1 itu dia sama dengan minus setengah. Berarti P sama dengan setengah kan? Kita bawa dia ke sini. Sehingga P-nya setengah kita ganti ke sini. Sehingga yang ini di atas tadi itu adalah gamma setengah. Ya, jadi yang ini tuh adalah gamma setengah. Paham ya? Ke sini ya, gamma setengah. Oke, berarti integral kita menjadi, tadi kan dia 2 per akar 8a integral 0 sampai tak terhingga U pangkat minus setengah E pangkat O minus U du. Nah, ini kan gamma setengah. Tinggal dia menjadi 2 per akar 8a gamma setengah. Nah, ingat gamma setengah itu nilainya akar V. Sehingga 2 V per 8a. Ini dia integral kita tadi. Integral kita tadi. Nah, kita mengintegralkan apa tadi? Kita mengintegralkan, kita balik ke belakang. Kita mengintegralkan ini tadi kan. Ini yang kita cari tadi. Oke, yang ini kan yang hasilnya tadi adalah yang di bawah tadi kan. Dan hasilnya itu adalah 1 sama dengan A kuadrat kali hasil integral kita. Oke, warna putih aja lah. Jadi 1 sama dengan A kuadrat kali hasil integral kita 2 V per 8A. 2-nya boleh dibawa ke dalam. Sehingga kita dapatkan nilai A itu adalah, yang ini bawa ke dalam jadinya 4. Berarti 2A per V ya. Lalu diakarkan nilai kuadrat. Sehingga 2A per V pangkat 1/4 sama dengan A. Nah, ini yang mau kita cari tadi tuh. Oke, mudah kan? Nah. Oke, kita udah dapat A-nya. Ini udah dapat kita 5 poin nilainya nih. Nilai A. Berapakah energi potensial partikel agar
fungsi si xt memenuhi persamaan Schrödinger. Nah, kita nyari V-nya ini berapa. Kita balik lagi ke persamaan Schrödinger. Apa tadi persamaan Schrödinger? Ingat Hamiltonian dari C, ini yang B ya. Ini yang A. Adalah nilai eigennya dikali C. Oke, Hamiltonian tadi minus H bar kuadrat per 2M tambah V dikali C sama dengan FC. Oke, FC-nya kita bawa ke dalam. Jadi minus ini ada 2 kuadrat ya. Ini minus H bar kuadrat per 2M 2 kuadrat C per 2X kuadrat tambah VC sama dengan FC. Tadi kan kita udah diketahui tuh C-nya berapa. C-nya tadi A pangkat dari BT minus AX kuadrat tambah IBT. Selanjutnya kita tinggal mencari turunan kedua dia. Nah, tadi kan karena dia itu fungsi X, ada fungsi X, T, kita pakai persamaan Schrödinger yang bergantung waktu, TDSE tadi. Mana dia? Nih, TDSE. Jadi yang E itu kita ubah dia ke operator E, yakni I H bar todo T. Kalau dia itu kalau ingat ya tadi perlu digaris bawah itu. Mana? Kalau fungsi gelombangnya ini, fungsi gelombangnya itu enggak ada T-nya, maka E di sini konstan aja. Tapi kalau fungsi gelombangnya itu ada T-nya, maka E ini harus kita ubah dia ke menjadi operator. Operator E apa? I H bar todo T. Oke. Berarti ini berubah menjadi minus H bar kuadrat per 2M 2 kuadrat C per 2X kuadrat sama tambah VC kali E itu berubah menjadi operator dia I H bar todo T dari C. Nah, yang ini kan ini nih, I H bar todo T itu adalah E. Kalau dia dikali dengan C. Oke, jelas ya? Oke, berarti tugas kita yang pertama cari turunan C terhadap X 2 kali dan mencari turunan C terhadap T 1 kali. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan yang ini, persamaan bintang soalnya. Yang pertama kita cari dulu turunan pertama terhadap X. A pangkat minus AX kuadrat tambah IBT ini kita cari turunan pertama dia dulu terhadap X. Itu juga mana ya. Ini pakai aturan rantai ya, tapi cara mudahnya itu kita turunkan yang di belakang, yang di sini, baru kita turunkan eksponensialnya. Jadi minus 2AX, pangkat minus A, ini ada A. Ini pakai turunan biasa lah, pakai turunan biasa pasti bisa lah itu mah. Lalu ini udah dapat nih kan, turunan pertamanya. Lalu kita nyari turunan kedua dia, dodo X dari dodo XC. Ini namanya turunan kedua nih. Jadi kita turunkan yang di atas ini. Minus 2A besar X, pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Ingat ya, dia kan turunannya terhadap X. Jadi yang IBT ini dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma ngikut aja ke bawah. Dia kan fungsi T. Oke, yang ini kan ada dua variabel, ada X dan ini. Berarti kita gunakan aturan kali. Aturan kali, ini masih ingat. U aksen P sama D UV DX adalah U aksen V tambah U V aksen. Oke, karena ini konstan ya kita boleh keluarkan. Jadi minus 2A besar. Ingat ini kuantitasnya berbeda nih. Ini A ini amplitudo, yang A yang kecil ini tuh yang di atas ini tadi. Beda tuh, beda kuantitasnya ya. Oke, kita turunkan terhadap X. Pertama kita turunkan X-nya dulu. DX kan 1, berarti tinggal yang ini. Pangkat minus AX kuadrat tambah IBT tambah X bawah. Lalu kita turunkan yang di dalam, yang ini lagi kita turunkan. Sama kayak yang di atas tadi, minus
2AX E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Oke, kita kalikan saja. Minus 2A E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Lalu, ini minus, kita mau minus jadi plus, ya kan? 4A kuadrat X kuadrat ya. Ini X tambah X jadi X kuadrat. 4A kuadrat X kuadrat A besar E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Nah, ini kan apa tadi? Psi. A E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT itu adalah psi. Sehingga hasilnya minus 2A psi tambah 4A kuadrat X kuadrat psi. Ini adalah do kuadrat psi per do X kuadrat. Ini kita kalikan dengan minus H bar kuadrat per 2M ya. Nah, soalnya kita mencari turunannya terhadap T. Nah, kita cari aja I do T dari psi. Kita mau nyari yang ini lagi nih. Nah, yang ini nih. Kita mau nyari yang ini. Ini kita nyari ini, kita nyari yang ini lagi. Do psi do T. Oke. Do T dari A E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Nah, yang di atas ini kita turunkan dia terhadap T. Yang mana adanya? Yang IB ini. Sehingga IB A E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT. Nah, gitu hasilnya. Ya, paham ya? Kita turunkan di atas IB, terus kita lanjut aja bawa yang di atas itu lagi aja. Oke, sudah dapat nih. Lalu kita masukkan semua ke persamaan Schrödinger tadi. Persamaan Schrödinger yang bergantung waktu tadi. Ini nih. Jadi min H bar kuadrat per 2M do kuadrat psi do X kuadrat tambah V psi sama dengan IH bar do T dari psi. Oke. Min H bar kuadrat per 2M, lalu do kuadrat psi do X kuadrat itu adalah ini. Minus 2A psi tambah 4A kuadrat X kuadrat psi, ya, tambah V psi. Oke, sama dengan IH bar do psi do T adalah IB. IB ini kan psi juga ya. Ini psi juga nih. Jadi IB psi dan gini enggak. Oke, psi-nya kita boleh coret nih semua. Oke, ini kalikan ke dalam ya. Jadi H bar kuadrat per H bar kuadrat A per M kurang 4 A kuadrat H bar kuadrat S kuadrat per 2M tambah V sama dengan minus H bar B. Ya kan? I kali I kan hasilnya minus 1. Oke, semoga tidak ada yang salah. H bar kuadrat A per M kurang apa? Betul ya? Betul. Oke, betul. Lalu kita dapat V-nya nih. Kita bawa dia ke sini. 2A kuadrat H bar kuadrat per M S kuadrat kurang H bar B kurang H bar kuadrat A per M. Oke, ini dapat kita nilai potensialnya. Kita nampak kan kalau nilai potensialnya itu bergantung sama X. Vx dia tuh. Vx. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan. Udah lah itu mah. Tinggal turunin tuh masukin ke persamaan Schrödinger. Enggak terlalu ada analisis yang berat. Oke, ini kita sudah dapat ini. Tunjukkan ketidakpastian posisi dan momentum dan tunjukkan bahwa hasil kalinya mencapai nilai minimum yang diterolehkan oleh ketidakpastian Heisenberg. Oke, rada-rada lama ya.
Tadi belum disinggung mengenai ketidakpastian. Dan harga harap. Oke. Jadi misalkan nih, harga harap itu sama kayak nilai rata-rata. Nilai rata-rata mean value itu kan, rata-rata lah. Nah, misalkan kita mau nyari nilai rata-rata X. Misalnya kan kita melakukan pengukuran beberapa pengukuran meja beberapa kali gitu. Nah, kalau kita mau rata-ratakan pengukurannya, kita pakai ini. Nilai rata-ratanya itu adalah sama dengan nilai ekspektasinya. Jadi kalau sistemnya itu kontinu, itu dirumuskan minus tak terhingga sampai tak terhingga si konjugat X si dx. Jadi letaknya di tengah ya, bukan di sini nih letaknya. Dia di tengah. Artinya apa? Dia tuh bekerja pada sini dulu, habis itu dia baru bekerja ke sini. Jadi ada urutannya gitu loh. Jadi nggak sama nih bikinnya kayak gini, minus tak terhingga sampai tak terhingga X si konjugat X. Mungkin di buku ada sebagian yang nulis kayak gini, tapi dia kerjanya ke sini dulu. Gimana kalau nanti itu yang kerja operator kan? Nah, contohnya kayak ketidakpastian momentum sama dengan enggak pakai minus tak terhingga sampai tak terhingga si konjugat P. Karena ini psi-nya dalam ruang X, maka P-nya harus kita transformasi dia ke ruang X. Minus tak terhingga sampai tak terhingga si konjugat P itu dalam ruang X adalah min I bar dodo X dari psi dx. Jadi dia kerjakan dulu operatornya ke sini, baru kita kerjakan dia ke sini. Dia ada urutan, jadi yang P nggak kerja ke sini dulu, yang P nggak ke sini dulu kerjanya, baru baru ke yang kedua kayak gitu. Jadi kalau mencari nilai rata dia letaknya tengah. Oke, itu namanya nilai rata itu kayak gini ya. Iya kayak gitu. Ini namanya nilai rata. Nah, delta X itu delta X atau ketidakpastian itu adalah akar dari nilai rata-rata X kuadrat dikurang nilai rata-rata X dikuadratkan. Itu yang nilai ketidakpastian itu. Jadi yang pertama kita harus nyari nilai rata-rata X kuadrat dan nilai rata-rata X. Oke, coba kita tengok. Pertama kita cari dulu nilai rata-rata X kuadrat. Jadi kan berarti minus tak terhingga sampai ke tak terhingga si konjugat X kuadrat si dx. Jadi kita punya psi-nya apa? Berarti minus tak terhingga sampai tak terhingga E pangkat minus AX kuadrat kurang ya. Kurang jadinya, dia udah dikonjugat kan. Kurang IBT X kuadrat E pangkat minus AX kuadrat tambah IBT dx. Nah, ini kan habis tadi ya, tinggal X-nya aja lagi. Sehingga X kuadrat sama dengan A kali A nih, dia konstan, boleh keluar. Jadi minus tak terhingga sampai ke tak terhingga E pangkat minus 2AX kuadrat X kuadrat dx. Nah, karena X itu dia bukan dia kayak perkalian biasa nih kalau di sini, karena dia kan nggak ada suku turunannya. Kalau dia P itu kan dia ada turunannya, maka dia harus dikerjakan ke sini dulu. Kalau dia udah dapat hasilnya dikerjain ke sini, baru dia dikaliin ke sini. Kalau ini kan kalau dikerjain ke sini kan dia kayak kali biasa nih kan, makanya dia boleh ditulis kayak gini jadinya. Nah, sekarang tugas kita soalnya itu mau nyari integral kayak gini nih. Pertama ini fungsi genap atau fungsi ganjil? Fungsi genap kan, karena dia X kuadrat.
Nah, caranya sama caranya mencarinya kayak yang di atas tadi. Yang ini. Sama nih caranya kayak yang merah-merah nih. Jadi kita misalkan yang di atas itu dulu, kita cari DU-nya, lalu kita substitusi nilai X-nya, lalu kita gunakan ini. Dia rata-rata dia pakai kayak gini aja tuh. Yang perlu diingat tuh itu aja, gamma setengah akar V, gamma P tambah 1, P gamma P. Contohnya apa? Misalkan nanti itu teman-teman dapatkan gamma 3/2. Gamma 3/2 itu kan gamma dari 1 tambah setengah. Ya kan? Berarti kan sama dengan, berarti P-nya setengah. Berarti setengah gamma setengah. Gamma setengah berapa? Akar V. Berarti akar V/2. Itu dapat ya gamma 3/2. Nah, kalau dapatnya gamma 5/2 itu kan 3/2 tambah 1. Berarti 3/2 gamma 3/2. Gamma 3/2 tadi berapa? Ini kan. Berarti 3/2 kali akar V/2. 3/4 akar V. Oke, dan seterusnya. Oh, mohon maaf jelek ya. Semoga jelas. Caranya kayak gitu. Silakan dilanjutkan. Kalau ngerjain semua nanti nggak terlatih. Karena kuantum ini harus banyak latihan. Kita banyak pakai matematis kan. Dan catatan juga, mungkin teman-teman nggak bisa ngebayangin itu. Kuantum ini sebenarnya apa sih gitu. Jadi emang kayak gitu. Kuantum S1 itu kita cuma belajar matematisnya aja. Yang seperti apa sebenarnya kita belum dapat di S1. Kalau mau lanjut S2. Belajar kuantumnya itu memang lebih realistis gitu kan. Kita benar-benar jadi kayak gini sebenarnya sistem kuantum itu. Karena di semester, makanya itu di buku-buku teks ya sebenarnya introduction. Jadi pengenalan dari kuantum seperti apa. Yang sebenarnya itu jauh lebih sulit daripada ini. Jadi nggak kayak mekanika kan. Mekanika kan nampak tuh realnya, gambaran objeknya nampak lah, bisa kita bayang-bayangin lah gitu ngerjainnya. Kalau kuantum ini nggak bisa kita bayang-bayangin. Oke, itu. Oke, ini mungkin bisa lah dicari ya. Yang agak susah. Apa lagi yang susah? Mungkin teman punya request. Apa nih? Mungkin punya request mau apa lagi yang masih belum paham. Ada yang mau di request nggak? Mau request dong, Kak. Oke, silakan. Tinggal 2 slide lagi. 3, Kak. 3. Iya, Kak. Oke, sebentar. Berapa orang yang hadir? Sedikit. Jika CX adalah penyelesaian dari persamaan yang membangun fungsi gelombang bida dan persamaan berikut. Kita harus punya si XT-nya itu berapa? Kita harus tahu dulu nih si XT-nya itu berapa. Kita terka aja dulu. Misalkan si XT-nya itu dalam bentuk AE pangkat IKX tambah I omega T, misalnya kayak gini. Itu biasanya kalau persamaan gelombang itu pasti bentuknya kayak gini. Pokoknya persamaan gelombang itu pasti bentuknya si X, T nih kan cos KX kurang omega T. Nah, cos ini kalau dia dideskripsikan dalam bilangan dalam eksponensial, dia
tambah I sih, I eksponensial I. Jadi itu biasanya fungsi gelombang itu dia berbentuk seperti ini. A pangkat I X sampai T. Bentuknya itu kayak sinus, fungsi sinus gitu kan. Tetapi posisi-posisinya ini berubah tiap waktu nih, makanya dia pakai I omega T. Bahwa simpangnya itu berbeda-beda tiap waktu. Oke, kita asumsikan dulu fungsi gelombangnya yang ini. Lalu kita masukkan ke persamaan yang ini. Berarti kita butuh turunan 2 kali X dan turunan 2 kali Y, ya kan? Oke, kita cari. Kita pindahin aja lah. Tadi apa? 2 kuadrat. Kurang C kuadrat. Kurang M kuadrat C kuadrat tambah kuadrat. Dimana psi kita itu adalah AE pangkat I KX kurang omega T. Ini tambah aja, nggak apa-apa. Mau tambah mau kurang sama aja nanti itu. Tambah dan kurang itu bedanya di penjalarannya aja. Kalau dia plus di sini dia gerak penjalarannya ke kanan. Kalau dia minus penjalarannya ke kiri. Gitu. Oke, berarti kita butuh turunan 2 kali terhadap X dan turunan 2 kali terhadap Y. Terhadap T. Pertama T cari dulu turunan terhadap X. Turunan pertamanya dopsi dot T. Ini turunan terhadap X nih. Berarti IK ya. IK A pangkat I KX tambah omega T. Lalu kita turunkan terhadap sekali lagi terhadap X. Yang ini kita turunkan IKA ini. Lalu dikali IK lagi. IK pangkat I KX tambah omega T. Sehingga dapatnya minus K kuadrat A minus K kuadrat A pangkat I KX tambah omega T. Oke, sekarang kita nyari turunan terhadap T lagi. Dodo T dari psi berarti dodo T dari A pangkat I tambah omega T. Omeganya kita turunkan berarti I omega A I KX tambah omega T. Oke. Lalu kita turunkan sekali lagi terhadap T. Oke, ini kita turunkan terhadap T nih. I omega A-nya boleh keluar karena konstan. Terus hasilnya I omega lagi. I omega kali I omega hasilnya minus omega kuadrat. Baru kita masukkan ke persamaan yang ini. Tadi kita punya 2 kuadrat X T kuadrat itu adalah minus K kuadrat ya. Minus K kuadrat. Oh, A ini kan tadi psi. A bla 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 sampai atasnya kan psi tadi kan. Kurang 1 per C kuadrat. Lalu yang ini. Turunan kedua terhadap T. Turunan kedua terhadap T kita dapat yang ini tadi. Minus omega kuadrat. Yang ini juga psi ya kan. Yang ini juga psi. Lalu dikurang M kuadrat C kuadrat per H kuadrat. Sama dengan 0. Ya kan begitu kan. Oke. Berarti psi-nya boleh kita coret. Ini minus K kuadrat. Ini plus jadinya kan. Omega kuadrat per C kuadrat kurang M kuadrat C kuadrat per H kuadrat sama dengan 0.
Kita mau nyari apa tadi? Ya, kita mau nyari omega ya. Kita mau nyari omega. Kita mau nyari omega ini nih. Berarti kita bawa dia ke sini. M kuadrat C kuadrat per H bar kuadrat tambah K kuadrat. Ini K nih. K ini bawa ke sini. Ini omega kuadrat per C kuadrat. Berarti omega M kuadrat C pangkat 4 per H bar kuadrat tambah K kuadrat C kuadrat di akar kan. Oke, bagaimana? Ya, betul. Itu ya, terbukti ya. Berarti omega akar M kuadrat C pangkat 4 per H bar kuadrat tambah K kuadrat C kuadrat. Oke, sampai situ paham dulu. Tinggal turun-turunin terus masukin kesamaannya. Ada yang mau tanyakan nggak? Jelas nggak sampai sini? Gimana dulu jelas sih? Insya Allah jelas, Ra. Ya, ini tinggal dimasukin. Hasil perkalian kecepatan fasa dan kecepatan grup. Oke. Definisi kalau kecepatan fasa, kecepatan grup itu ada tuh rumusnya. Apa ya rumusnya? Kecepatan fasa, kecepatan grup. Apa ya? Tunggu sebentar. Itu. Fasa. Apa yang keluar? Kecepatan fasa. Apa yang keluar nih? Ini kecepatan fasa. Ini dia. Kecepatan fasa, kecepatan grup. Kecepatan fasa itu omega per K, kecepatan grup itu d omega per dk. Nah, tadi omega per K, kecepatan grup itu d omega dk. Gitu tuh. Ya, d omega dk. Berarti kan kalau mau nyari d omega dk, kita tinggal nurunin terhadap K kan? Kita turunin terhadap K. Jadi, kalau mau nyari kecepatan grup, d omega dk berarti d dk dari yang kita dapat. Omega yang kita dapat, yaitu K kuadrat C kuadrat tambah bla 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 ini kan konstan nih. Ini kan dia konstan, nggak ada bergantung K di sini. Berarti kan kalau diturunin dia hasilnya 0 juga. Kita turunin ini setengah K kuadrat C kuadrat tambah bla bla itu pangkat minus setengah. Lalu kita turunkan di dalam 2K C kuadrat. Oke, d omega dk berarti ini habis. Berarti kan KC kuadrat per omega. Kan ini kan omega ya. Omega per omega itu. Oke. Lalu masukin ke sini kecepatan fasa. Kecepatan fasanya adalah omega per K. Nah, katanya kan kecepatan fasa kali kecepatan grup. Kecepatan fasa kita omega per K. Dikali kecepatan grup kita adalah ini. K C kuadrat per omega. Ya udah C kuadrat hasilnya. C kuadrat betul. Jadi ini dengan kecepatan fasa, kecepatan grup. Untuk definisi fisiknya mungkin bisa di-search lah. Aku udah lupa juga.
Dia pokoknya kayak gelombang envelope itu, gelombangnya itu. Gelombangnya kayak amplop envelope. Bukan amplop, berbungkus-bungkus gitu gelombangnya. Ini. Kayak berbungkus-bungkus gitulah gelombangnya. Sama siapa Ini nih? siapa? Apa itu? Oke, dengan menggunakan komutasi dasar, tunjukkanlah bahwa X pangkat NP I habar ini sama dengan ini. Coba kita bahas nomor 4. I habar N X pangkat N kurang 1. Oke, itu hubungan komutasi. Kita belum bahas komutasi tadi. Ini slide-nya udah habis. Simpan dulu deh. Bikinnya mana lagi ya? Sini aja lah. Tadi kan dari hubungan komutasi tunjukkan bahwa X pangkat N, P komutasi X pangkat N, P itu tunjukkan dia I habar apa nih? I habar tunjukkan dia I habar N X pangkat N plus 1. Oke. Kalau dia komutasi ini ciri-cirinya tuh bukan ciri-ciri. Pokoknya kita aplikasi komutasi. Misalkan A komutasi B. Jadi definisinya itu AB dikurang BA. AB dikurang BA. Nah, jadi kalau dalam operator, ini kan A-nya operator keduanya. A dan B itu operator. Jadi dalam operator A dan B itu tidak sama dia dengan B kurang A. Jadi yang tidak sama dengan 0. Inilah itu namanya operator yang tidak komut. Tapi kalau A dan B itu adalah skalar, ya A kali B sama dengan B kali A. Misalnya sama dengan 0 kalau dikurangin. Tapi kalau di operator dia tidak seperti itu, dia tidak sama. Oke, kalau mencari komutasinya itu kita kalikan dia dengan sebuah fungsi. Jadi X pangkat N, P ini kita kalikan dia terhadap sebuah fungsi. Maka kan jadinya kita pakai aturan seperti ini tadi. X pangkat N P dikurang P X pangkat N. Ya kan? Berarti X pangkat N P F kurang P X pangkat N F. Jadi artinya apa? Ini operator. Yang ini, yang P ini kerjanya ke sini dulu. Yang operator P ini kerjanya keduanya. Pokoknya dia bekerja ke yang sebelah kanannya gitu. Sebelah kanannya dia bekerja. Berarti X pangkat N P itu kan min I habar ya. Min I habar dodo X dari F. I habar dodo F dari X. Min I habar dodo X dari F. Lalu kurang P itu tadi apa? Min I habar dodo X dari X pangkat N F. Kayak min I habar X pangkat N dodo X dari F. Ini min kita mau min jadi positif. Plus I habar dodo X dari X pangkat NF. Nah, ini kita bisa gunakan turunan rantai. Ya kan? Berarti
min I bar X pangkat N dodo X dari F tambah I bar, kita turunkan X pangkat N nya terhadap X dulu, jadi N X pangkat N kurang 1 F, baru ditambahin sama yang turunan F, X pangkat N do F do X. Nah, yang ini kan habis, ya kan? Habis ya, tinggal dia I bar N X pangkat N kurang 1 F. Ini adalah sel komutasi yang di atas. Oke, F-nya boleh kita hilangkan. Jadi komutasi dari X pangkat NP itu adalah I bar N X pangkat N kurang 1. Terbukti. Oke, dan ke-1. Untuk sebarang fungsi fx, tunjukkan bahwa yang ini lagi. Tunjukkan bahwa komutasi fx, p itu sama dengan I bar do fx do x. Oke. Ini kan kalau kita lihat nih komutasinya itu kan FP kurang PF. Nah, kalau kita aplikasikan juga pada sebuah fungsi yang lain gitu kan, apakah dia hasilnya akan seperti ini nanti, maka F PF kurang PF kuadrat, ya kan, seperti itu. Nah, P ini adalah operator ya, berarti F P itu adalah min I bar dodo X dari F kurang operator P apa tadi? Min I bar dodo X dari F kuadrat. Nah, tidak. Berarti min I bar F do F do X. Ini jadi plus ya kan? Plus I bar. Nah, turunan do F kuadrat do X. Jadi F-nya itu kan kalau turunin dia kan jadinya 2F do F do X. Ini kayak turunan, misalnya kayak dx dari x kuadrat itu kan hasilnya 2x. Tapi x-nya itu tuh diganti sama f itu fungsi dari x gitu. Jadi tinggal df dx lagi. Pokoknya yang 2 pindah ke depan kali f, terus yang f itu keturunan terhadap x. Jadinya I bar ini 2f ya, 2f kali df dx. Enggak sama ya. Atau kalau kita gunakan turunan rantai sama aja. Ini minus kenapa jadi plus ya? Ya, ini minus kenapa jadi plus? Oke, berarti benar ya. Berarti kan ini kan 2 I bar F do F dx. Ini I bar F. Kan berarti kalau 2 kurang 1 kan harusnya 1. Berarti I bar F do F do X. Kayak terbukti kan? Nih, I bar do F do X. Ada pertanyaan? Paham ya? Pokoknya kalau kita mau mencari komutasinya itu kita harus kalikan dia dengan sebuah fungsi dulu. Kita kalikan dia dengan sebuah fungsi, baru kita aplikasikan apa sih definisi dari komutasi itu. Komutasi A, B adalah AB kurang BA. Lalu kita aplikasikan dia pada fungsi tersebut. Lalu kita lakukan operasi matematis lagi. Kalau osilator harmonik kita belum
belajar ya. Jadi ini kayaknya di skip di sini. Karena kan bisa kalau tahun lalu tuh oscillator harmonik sebelum UTS. Tapi sekarang kita belum masuk oscillator harmonik, jadi nggak tahu kenapa. Mungkin itu dari Zara. Apakah ada yang mau tanyakan? Kita stop dulu recording. Ada mau ditanyakan teman? Pas sudah paham? Ra, coba boleh teruskan soal tadi bentar.